Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan yang saat ini masih mengikuti seleksi angkatan menjadi P3K. Video kali ini kita sedikit sama-sama membahas atau latihan soal kompetensi teknis khusus untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan untuk informasi lain atau jabatan operator layanan operasional yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal beserta dengan link tryoutnya, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis terbaru sesuai dengan informasi yang rekan-rekan lamar. Baik, langsung saja kita latihan soal pertama. Silakan rekan-rekan bisa menyimak pertanyaannya dan menuliskan kira-kira jawaban yang paling tepat itu apakah A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar di video ini. Untuk soal pertama, soal nomor 100, pertanyaannya adalah operator menerima sarana dan prasarana dalam jumlah yang sesuai dengan dokumen pengiriman, namun ada beberapa barang yang tampak kotor. Apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Menerima barang yang kotor tanpa melaporkan dan tidak melakukan apa-apa. B. Membersihkan barang dan menyimpannya tanpa melaporkan kondisi tersebut. C. Melaporkan kondisi barang yang kotor kepada bagian pengadaan dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. D. Mengabaikan kondisi barang dan melanjutkan administrasi. E. Mengembalikan barang yang kotor kepada pemasok produk. Silakan untuk jawaban soal nomor 100, apakah jawaban yang paling benar, apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni melaporkan kondisi barang yang kotor kepada bagian pengadaan dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. Penjelasan kondisi barang yang kotor harus dilaporkan meskipun tidak mengganggu fungsi barang tersebut. Hal ini penting agar tidak ada masalah dalam prosedur penerimaan dan dapat dipastikan bahwa barang diterima dalam kondisi baik. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 101. Jika operator layanan operasional menemukan bahwa ada barang yang diterima dengan kekurangan dalam jumlah sesuai dengan dokumen pengiriman, namun barang tersebut masih dalam masa tenggang untuk klaim. Apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Menyimpan barang dan tidak melaporkan kekurangan tersebut karena masih berada dalam masa tenggang. B. Menyimpan barang dan menunggu proses klaim selesai. C. Melaporkan kekurangan jumlah kepada bagian pengadaan untuk segera dilakukan klaim kepada pemasok. D. Menggunakan barang yang kurang tanpa melaporkan kekurangan. E. Mengembalikan barang dan menunggu instruksi dari pimpinan lebih lanjut. Silakan untuk soal nomor 101, kira-kira jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni melaporkan kekurangan jumlah kepada bagian pengadaan untuk segera dilakukan klaim kepada pemasok. Penjelasannya rekan-rekan, kekurangan jumlah barang itu harus segera dilaporkan agar klaim dapat diajukan kepada pemasok sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masa tenggang klaim. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 105. Operator menerima beberapa unit mesin dengan dokumen yang menyatakan barang dalam kondisi baru, namun saat diperiksa, mesin terlihat sudah digunakan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Melaporkan kondisi mesin. A. Menerima barang tersebut tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. B. Menggunakan mesin tersebut dan mengabaikan kondisi fisiknya. C. Melaporkan kondisi mesin yang sudah digunakan kepada bagian pengadaan dan meminta klarifikasi. D. Menyimpan mesin dan menunggu instruksi lebih lanjut. E. Mengembalikan mesin dan tidak melaporkan apapun. Silakan untuk
soal nomor ini jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni melaporkan kondisi mesin yang sudah digunakan kepada bagian pengadaan dan meminta klarifikasi. Mesin yang seharusnya baru namun tampak sudah digunakan harus segera dilaporkan kepada bagian pengadaan agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut dan diklarifikasi dengan pemasok mengenai ketidaksesuaian ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 85. Operator menemukan bahwa dokumen pengiriman tidak lengkap karena tidak terdapat surat jalan yang diperlukan untuk proses administrasi. Apa langkah yang harus dilakukan oleh operator? A. Menerima barang tanpa surat jalan dan melanjutkan proses administrasi. B. Menyimpan barang dan segera melaporkan ketidaksesuaian dokumen kepada bagian administrasi. C. Menggunakan barang yang diterima tanpa surat jalan. D. Mengembalikan barang kepada pemasok karena surat jalan tidak ada. E. Menerima barang dan mengubah dokumen sesuai dengan kebutuhan. Silakan untuk soal nomor 85 ini jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni menyimpan barang dan segera melaporkan ketidaksesuaian dokumen kepada bagian administrasi. Penjelasannya rekan-rekan sekalian, di penjelasan ini merupakan teori di dalam pengelolaan operasional layanan. Jadi rekan-rekan bisa memahami, bisa saja mungkin soalnya muncul tidak sesuai persis dengan soal ini, akan tetapi dalam teori pengelolaan layanan operasional rekan-rekan bisa memahami ya. Dokumen pengiriman yang tidak lengkap itu memang harus segera dilaporkan kepada bagian administrasi agar dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi apapun kondisi dokumennya, apakah itu tidak lengkap atau seperti apa, jika ada kekurangan, prinsipnya harus segera dilaporkan kepada bagian atau instansi yang menangani. Surat jalan ini sangat penting dalam administrasi pengadaan barang. Jadi proses penerbitan surat jalan merupakan hal yang sangat penting di dalam administrasi pengadaan barang. Demikian rekan-rekan sedikit contoh soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana di kisi-kisi resmi terdapat beberapa topik-topik yang semuanya nanti akan digabung di dalam paket lengkap Bank Soal ini. Terima kasih sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap Bank Soal ini bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.